Shalom saudara sekalian, selamat berbakti di dalam nama daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita akan memulai ibadah kita bersama-sama dan kita akan menyerahkan semuanya di dalam tangan daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bahwa pertolongan kita datang daripada Allah yang menjadi pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah ke atas seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami mau serahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Kami mau datang kepadamu Bapa, membawa persembahan syukur kami oleh karena kebaikan-kebaikan daripada Tuhan yang boleh kami terima dalam minggu ini. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Marilah Engkau beracara di dalam ibadah ini Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati segala pujian, sehingga pujian yang kami naikkan boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang yang ikut bersama-sama menyanyi. Demikian juga dengan firman-Mu yang akan diberitakan, biarlah firman ini menjadi pelita di dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu jalan yang harus kami lalui dan kami melihat dengan jelas. Dan biarlah Roh Kudus meneguhkan firman ini dengan tanda-tanda mujizat. Kami serahkan seluruh ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Semua mengatakan, Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap semuanya berada dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat dimanapun saudara berada. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan, yang akan memberikan pimpinan dan tuntunan atas kehidupan kita. Luar biasa sekali saudara-saudara sekalian, Bapa kita yang di sorga sayang kepada kita seperti kepada anaknya. Kasih setia Tuhan, penyertaannya, pimpinannya, dan tuntunnya selalu diberikan kepada kita, sehingga kita memiliki hari depan yang baik bersama dengan Tuhan, karena rancangan daripada Tuhan itu indah dan yang terbaik bagi kita. Ada amin saudara? Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau
Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, kami muliakan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu, kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya, kami muliakan nama-Mu. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, karena Engkau sayang kami. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami tahu satu perkara, bahwa besar kasih setia-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Engkau memberikan perlindungan bagi kami. Engkau sendiri Tuhan yang pada saat ini menyayangi kami sekalian. Engkau yang menjadikan kami biji mata-Mu Bapa, sehingga tidak ada yang dapat mengusik kami. Kami percaya kepada Engkau. Engkau memberikan semua yang ada padamu, berkat kepada kami sekalian. Engkau menuntun langkah kami, memberikan masa depan yang indah bersama dengan Engkau. Kami mengucapkan syukur bahwa kami memiliki Bapa seperti Engkau. Tidak pernah kami merasa kecewa, Tuhan. Walaupun kesulitan datang di dalam kehidupan kami,
kesesakan datang dalam kehidupan kami, tapi kami percaya. Kami mau beria-ria di dalam Engkau, karena kami percaya bahwa Engkau yang menyelamatkan kami. Kami serahkan firman ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berkata-kata kepada kami. Teguhkan kami, kuatkan iman kami, untuk kami boleh tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kuduskan hamba-Mu yang memberitakannya. Teguhkan firman ini dengan tanda-tanda mujizat yang menyatakan firman ini berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini saya berikan judul mengenai kasih sayang daripada Bapa. Saya ambil hanya satu ayat di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Beginilah dikatakan oleh firman daripada Allah. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya mengulang firman ini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, istilah Bapa, saudara sekalian, kalau kita sebut Bapa, maka tidak ada seorang Bapa pun di dalam dunia ini yang benci kepada anak-anaknya. Semua Bapa akan memiliki perasaan sayang kepada anak-anaknya. Dan perkataan sayang di dalam bagian ini, saudara sekalian, memiliki arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sayang itu memiliki arti mengasihi. Sebab itu, kata sayang, saudara sekalian, digabung dengan kasih. Menjadi kasih sayang. Orang yang memiliki kasih sayang adalah orang yang mengasihi. Dan teristimewa di dalam bagian ini terhadap anak-anaknya. Arti yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sayang itu mempunyai arti menyukai. Selain mengasihi, menyukai. Yang ketiga, saudara sekalian, di dalam bahasa Inggris disebutkan sayang itu sebagai PT, yang berarti mengasihani. Jadi kalau kita terapkan dengan ayat ini, maka dikatakan bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan mengasihi, Tuhan menyukai, Tuhan berbelas kasihan kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Nah, paling tidak kita melihat di dalam Alkitab ada 3 macam Bapa yang dikemukakan dan yang harus kita kenal bersama-sama. Yang pertama yang disebut Bapa adalah Tuhan. Dia adalah Bapa surgawi kita. Jadi yang pertama adalah Tuhan yang menjadi Bapa surgawi kita. Kita memanggil Allah sebagai Bapa. Kapan kita menyebut Allah sebagai Bapa? Nah, orang lain, saudara sekalian, dia tidak mempunyai hak menyebut Allah sebagai Bapa. Hanya orang-orang yang percaya akan nama daripada Yesus Kristus. Dia memiliki hak untuk menyebut Allah itu sebagai Bapa. Di dalam Galatia 4 ayat 4-7 dikatakan demikian. Galatia 4, 4-7. Tetapi setelah genap waktunya, setelah sampai waktunya, ya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Maksudnya ahli-ahli waris kerajaan sorga. Ahli-ahli waris kehidupan yang kekal. Nah, kasih sayang daripada Allah, kasih Allah, itu dinyatakan di dalam mengutus Yesus. Untuk menebus mereka yang takluk kepada yang takluk dan yang berada di bawah hukum Taurat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berdosa. Kalau saya menyimpulkan adalah orang-orang yang berdosa. Yesus diutus oleh Allah Bapa untuk menebus, untuk membayar, supaya bisa memiliki kita dengan harga mahal, yaitu dengan darah yang tercurah di Kalvari. Yesus menebus kita. Dengan darah yang tercurah di Kalvari. Dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darahnya yang tercurah di Kalvari. Ia membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ia membebaskan kita dari penghukuman dosa. Yaitu kebinasaan yang kekal. Ia menjadikan kita anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya nama Yesus. Ketika kita percaya, Ia menyuruh roh anaknya, roh Yesus, atau yang kita kenal dengan istilah Roh Kudus, masuk di dalam hati kita. Yang menandakan, saudara sekalian,
kita ciptaan baru. Kita dilahirkan oleh Allah. Benih ciptaan yang baru adalah benih ilahi. Roh Allah itu menandakan bahwa kita memiliki benih ilahi. Bukan dilahirkan manusia lagi. Tetapi orang yang percaya, dia dilahirkan oleh Allah. Benih Allah ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Roh itu masuk di dalam hati kita. Bukan hanya menandakan kita memiliki benih ilahi, tetapi menandakan, roh itu menandakan bahwa roh itu menjadi meterai keselamatan kita. Orang yang memiliki roh Allah, dia pasti diselamatkan. Dan melalui roh Kristus, kita menyebut Allah itu ya Aba, ya Bapa. Suatu panggilan penuh perasaan, cinta kasih. Ketika kita menyebut ya Aba, yang ya Bapa. Yang diterjemahkan sebagai my Father. My Father. Bapakku, Bapakku. Panggilan yang sangat intim ketika kita menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Hal ini juga dinyatakan, saudara sekalian, di dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Yohanes pertama, 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus, diberikan kuasa, diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki. Dan biasanya, saudara sekalian, orang yang diperanakan itu oleh keinginan laki-laki dan perempuan yang berstatus sebagai suami istri. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan bahwa orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Sebab itu, benih Allah ada di dalam diri kita. Sebab itu, karena kita diperanakan oleh Allah, maka Allah itu menjadi Bapa kita. Dan kita menjadi anak-anaknya. Siapa yang berhak menyebut Allah itu Bapa? Hanya orang-orang yang percaya. Dan bukan hanya itu saja, saudara sekalian. Ia juga menjadikan kita ahli-ahli waris kerajaan sorga. Ahli-ahli waris kehidupan yang kekal. Hal yang berikutnya, oleh karena dia adalah Bapa, maka ia sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Nah, sudah saya katakan bahwa kata sayang itu mempunyai pengertian mengasihi. Dia mengasihi orang-orang yang takut akan dia. Memang secara umum, dia mengasihi semua orang, saudara sekalian. Allah mengasihi semua orang. Dia memberikan panas kepada semua orang. Memberikan hujan kepada semua orang.
tetapi dia mengasihi secara spesial adalah kepada orang-orang yang hidup takut akan Allah. Ia mencintai orang-orang yang hidup akan Allah. Ia menyukai orang-orang yang hidup takut akan Allah. Dan dia memiliki belas kasihan yang besar terhadap mereka yang takut akan Allah. Nah, takut di sini itu mempunyai pengertian adalah menghormati, mempunyai pengertian menghargai kepada Tuhan. Menghormati dan menghargai bukan hanya pribadi Tuhan, tapi termasuk firman-Nya. Sehingga dapat dikatakan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Orang yang hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Mereka itulah yang dikatakan takut akan Tuhan. Dan mereka itulah yang Tuhan sayangi. Jadi kalau kita ingin, saudara sekalian, Tuhan menyayangi kita, mengasihi kita, Tuhan berbelas kasihan kepada kita, maka kita harus hidup takut akan Allah. Hiduplah sesuai dengan kehendak-Nya. Hiduplah di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Sekarang kita ambil contoh, saudara sekalian. Kalau kita memiliki anak-anak, saudara sekalian. Mungkin ada yang memiliki satu, tidak ada pilihan. Memiliki dua, maka pasti kita akan memilih, saudara sekalian. Memiliki lebih daripada dua, kita akan memilih. Ini kenyataan. Seharusnya tidak demikian. Seorang ayah, seorang ibu harus mengasihi semua anak-anaknya secara rata. Tetapi kita melihat bahwa kenyataannya tidak dapat dilepaskan daripada kehidupan orang tua. Orang tua ada yang mengasihi salah satu anaknya lebih daripada yang lain-lain. Bukan oleh karena anak itu lucu. Bukan oleh karena anak itu berpenampilan cantik. Berpenampilan tampan. Sehingga ayah dan ibu membedakan anak itu dari anak-anak yang lain. Namun, saya percaya bahwa kalau ada orang tua yang menyayangi anak lebih daripada yang lain, oleh karena anak itu patuh terhadap orang tua. Oleh karena anak itu dengar-dengaran terhadap kata-kata orang tua. Sehingga menyebabkan orang tua mengasihi anak yang patuh dan dengar-dengaran lebih daripada anak-anak yang lain. Kalau saya aplikasikan kepada Tuhan, hal yang sama. Bahwa Tuhan, Bapa kita yang di sorga, akan menyayangi kita kalau kita percaya kepadanya. Dan bukan hanya percaya, tapi juga takut hidupnya akan Dia. Hidup takut akan Tuhan. Ini sangat penting, saudara sekalian.
Orang yang hidup takut akan Tuhan, ia akan dijadikan biji mata Tuhan. Dia akan melindungi kita dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Saya percaya Tuhan akan melindungi orang-orang yang takut akan Dia. Bahkan daripada sakit penyakit, saudara sekalian. Andai kata ia sakit pun Tuhan akan menyembuhkan. Saudara percaya itu? Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan melakukan mujizat dalam kehidupannya. Bila ia sakit, Tuhan pasti akan menyembuhkan. Ia akan menyatakan kebaikannya, memberkati setiap hari, sehingga kita tidak kekurangan, dan ia akan mendengarkan apa yang menjadi doa kita. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-11 dikatakan, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, jika kamu yang jahat, Bapa yang jahat di dalam dunia, tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus mengatakan, jika Bapa yang ada di dalam dunia, yang jahat hidupnya, rusak hidupnya, tetapi ia tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa di sorga. Bapa kita, Bapa yang baik. Dijamin melalui ayat ini. Pasti Bapa yang baik itu akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Doa sering tidak terjawab. Oleh karena kita itu hidup tidak takut akan Allah. Tidak cukup hanya percaya. Tetapi kita harus hidup takut akan Allah. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Allah, maka ia pasti akan memberkati. Ia pasti akan menjawab apa yang kita minta. Dan ayat ini memiliki hubungan adalah mengenai doa. Mintalah di dalam doa, maka akan diberikan. Carilah Tuhan di dalam doa, kamu akan mendapat. Ketoklah pintu hati Tuhan dalam doa, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan Ia akan memberikan apa yang kita minta. Dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Bapa yang kedua yang dinyatakan di dalam firman Allah adalah namanya Bapa rohani. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 15 dan 16 dikatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu punya beribu-ribu pengajar yang hebat, pendidik yang hebat, yang berpendidikan tinggi, yang mampu mendidik kita di dalam Tuhan, mengajar kita di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutlah teladanku. Rasul Paulus adalah pendidik dan pengajar. Firman Tuhan katakan demikian.
Ya, banyak surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang terdapat di dalam Alkitab. Namun, ia lebih suka menganggap dirinya sebagai bapa bagi orang-orang yang percaya. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia menyebut diri sebagai bapa oleh karena Injil. Ini yang menjadi dasar di mana ia menyebut diri sebagai bapa orang-orang yang percaya. Karena pemberitaan Injil keselamatan. Ia bergerak untuk memberitakan Injil. Dan rasul ini dikenal sebagai rasul daripada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan mereka yang dimenangkan, mereka yang percaya akan nama Yesus, merekalah yang menjadi anak-anak rohaninya. Sebab itu enggak salah, saudara sekalian, kalau rasul ini katakan dia adalah bapa. Karena dia memberitakan Injil. Dan dia memenangkan orang-orang bagi Kristus. Bagi dia adalah bapa. Bagi anak-anak rohani. Yang dimenangkan. Yang digembalakan. Yang diberikan makan. Melalui firman daripada Allah. Kenapa rasul ini menyatakan diri dia bapa? Kenapa rasul ini tidak menyatakan diri dia sebagai pengajar, sebagai pendidik? Oleh karena Bapa memiliki kasih sayang, memiliki kasih terhadap anak-anak rohaninya. Ada perbedaan antara pendidik, pengajar rohani, dan bapa rohani. Pendidik hanya skopnya mendidik dan mengajar. Di luar itu, pendidik tidak bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Sedangkan bapa memiliki kasih. Memperhatikan anak-anak rohaninya. Apakah mereka hidup di dalam segala masalah? Apakah mereka hidup di dalam kesesakan? Apakah mereka sudah hidup di jalan yang benar? Itu yang menjadi perhatian daripada bapa rohani. Dan saya rasa, saudara sekalian, bagi pemimpin-pemimpin rohani, perlu mencontoh Rasul Paulus. Menjadi bapa bagi mereka yang digembalakan. Bapa yang bisa mengayomi. Bapa yang bisa melindungi. Bapa yang mencari kalau ada yang terhilang. Mebebat kalau ada yang terluka. Yang lemah dikuatkan. Dan menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan menegur bila melihat yang tidak benar hidupnya. Tuhan menentang pemimpin-pemimpin yang tidak memimpin dengan kasih. Di dalam Yeskiel 34 ayat 2-5. Ini sangat menarik firman ini. Dikatakan, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Siapa gembala Israel? Pemimpin negara Israel. Pemimpin di bidang rohani. Gembala itu. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka. Kepada gembala-gembala itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri.
hanya menggemukkan dirinya sendiri. Celakalah mereka. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya. Dan bulunya kamu buat pakaian. Diperes sekalian. Yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka. Dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak. Oleh karena gembala tidak ada. Gembala yang tidak mengembalakan dengan kasih. Itu dianggap sebagai tidak ada gembala bagi domba-domba daripada Tuhan. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Ini merupakan pelayanan yang tidak berdasarkan kasih. Hanya mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan tidak memperdulikan domba-domba yang berada di bawah tanggung jawabnya. Rasul ini mengatakan, Bapa rohani harus memberikan teladan. Ia bukannya tahu untuk memimpin, untuk mengajar, tetapi juga memberikan teladan yang baik bagi mereka. Kegagalan kelompok keagamaan, baik ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, adalah karena mereka pandai mengajar. Supaya orang melakukan firman. Tetapi ia sendiri tidak melakukan di dalam kehidupannya. Saudara dapat membaca di dalam kitab Injil Matius 23 ayat 1-4. Bagi kita, anak-anak rohani, memiliki kewajiban untuk taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu yang baik. Ya, saya sambung dengan kata yang baik. Tunduklah kepada mereka. Tunduk kepada pemimpin-pemimpin yang melakukan tugasnya dengan baik. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Taati pemimpin-pemimpin yang baik. Perhatikan hidup pemimpin-pemimpin yang baik. Yang bukan hanya mampu memimpin kita di dalam kebenaran Allah. Tapi memberikan teladan yang baik melalui kehidupannya. Teladan melalui perbuatannya. Teladan di dalam hidup pernikahan. Teladan yang baik. Taati mereka. Karena mereka bertanggung jawab atas kehidupan kita di hadapan Allah. Jadi, saudara sekalian, kalau ada pemimpin yang baik, yang menegur kita, menasihati kita, jangan merespons dengan kemarahan. Saya banyak melihat orang yang dinasihati karena berjalan di jalan yang keliru, merespon dengan amarah. Tidak lagi mau datang ke gereja. Memusuhi orang yang menegur.
hormati pemimpin-pemimpin. Karena mereka bertanggung jawab atas kehidupan kita di hadapan Allah. Yang ketiga, saudara sekalian. Bapa yang ketiga yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah Bapa duniawi. Kita secara umum dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan? Ayah dan ibu kita. Secara jasmani, kita punya ayah, seorang ayah dan seorang ibu. Dan sebagai orang tua, mereka tentu mengasihi kita, bukan? Mereka berusaha untuk membesarkan kita. Berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Baik kebutuhan perut, kebutuhan-kebutuhan untuk pendidikan, kebutuhan ketika sakit. Walaupun orang tua saya masih ingat, ketika saya dan istri memiliki seorang anak, ia sakit, saudara sekalian. Sampai masuk rumah sakit. Kita tidak memiliki dana. Maka saat itu saya dan istri memutuskan untuk menjual sebuah Vespa. Kendaraan satu-satunya yang kita miliki. Supaya anak itu tertolong dan diselamatkan. Inilah kewajiban daripada orang tua. Dan pada hari Bapa, hai anak-anak, engkau harus bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibumu. Jangan lupa kita berterima kasih kepada mereka. Tanpa mereka, kita tidak akan pernah ada. Dan pada hari Bapa ini, saudara sekalian, saya hendak mengingatkan kepada saudara sekalian, taati ayah dan ibumu. Di dalam surat Efesus 6 ayat yang pertama dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Anak-anak wajib untuk menaati perkataan daripada orang tua. Karena ia yang bertanggung jawab atas mereka. Ya. Saya percaya, saudara sekalian, bahwa orang tua kita mengasihi kita. Kadang-kadang, saudara sekalian, saya masih ingat ketika kecil, orang tua menggunakan tongkat untuk menghajar kita. Tentu ada alasannya. Orang tua menghajar kita karena kita melakukan kesalahan. Supaya kita sadar dan tidak lagi melakukan kesalahan. Dan Alkitab mengatakan, saudara sekalian, di dalam Amsal 13 ayat 24, siapa yang tidak menggunakan tongkat, Amsal 13:24, siapa yang tidak menggunakan tongkat, benci kepada anak-anaknya. Tetapi siapa yang mengasihi anak-anaknya, dia mengajar dia pada waktunya. Pada waktu apa? Pada waktu melakukan yang tidak benar. Pada waktu yang melakukan kesalahan. Amsal 19 ayat 18, ajarlah anakmu selama ada harapan. Selama masih kecil. Kita harus mendidik anak-anak kita. Tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Bapa yang baik tidak akan mentolerir kesalahan. Tapi berupaya untuk memperbaiki. Supaya anak-anaknya hidup benar. Hidupnya baik. Tidak menyimpang.
Kalau ada orang tua yang menegur anaknya, orang tua yang memarahi anaknya, ini bukan merupakan pernyataan kebencian. Tidak ada bapak, ibu yang benci terhadap anak-anaknya. Bapak dan ibu selalu memberikan kasih kepada anak-anaknya. Sebab itu, saudara sekalian, ketika kita merayakan bersama-sama the Father's Day, bukan hanya kita mengucapkan terima kasih kepada ayah kita yang sudah membesarkan kita dengan jerih lelahnya, tetapi kita juga harus taat kepada perkataan orang tua kita, karena dia mengasihi kepada kita. Hormati orang tua kita. Ini merupakan kewajiban kita pada hari Bapa. Hormati orang tuamu. Apakah kita sudah menghormati orang tua kita? Di dalam Matius 15 ayat 4 sampai 6. Yesus dia memberikan teguran kepada mereka yang tidak menghormati, menghargai orang tuanya. Dikatakan di dalam Matius 15 4 sampai 6, sebab Allah berfirman, hormati ayah dan ibumu. Harus dihormati ayah dan ibu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Saat itu, saudara sekalian, orang yang tidak menghormati ayah dan ibunya, orang yang mengutuki ayah dan ibunya, pasti akan mati. Dirajam dengan batu. Tetapi kamu berkata, ya, kita melihat bahwa banyak orang saat itu, mereka tidak hidup di dalam firman Tuhan, tapi hidup sesuai dengan adab kebiasaan yang berlaku di antara mereka. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu. Menghormati berarti hormat ini dinyatakan di dalam memperhatikan orang tuanya. Ketika kita muda, saudara sekalian, orang tua kita memperhatikan kita. Tetapi ketika kita tua, kewajiban daripada anak-anak untuk memeliharakan orang tuanya. Saya ulangi ayat ini. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Sudah diberikan. Dana itu untuk memelihara orang tua, sudah dipersembahkan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Firman Allah dengan jelas mengatakan kita wajib menghormati orang tua kita. Dengan cara apa? Memelihara kehidupan mereka di masa tuanya. Namun kadangkala kita memiliki bermacam-macam alasan. Karena kita tidak mau menghormati orang tua kita. Kita tidak mau memelihara mereka.
ketika mereka tua, saudara sekalian. Di harian Father's Day, saya harap kita bukan hanya mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Tidak cukup. Harus taat. Dan perhatikan firman Tuhan, harus kita menghormati ayah dan ibu kita. Yang terakhir, walaupun kita memiliki bapak-bapak di dalam dunia, kita memiliki ayah dan ibu kandung kita, kita memiliki bapak rohani kita. Namun saudara sekalian, kita harus mengasihi Bapa surgawi lebih daripada Bapa tersebut. Di dalam Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Melalui firman ini, kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan lebih daripada orang tua kita. Tuhan lebih daripada bapa rohani kita yang memimpin kita secara rohani. Kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada segala yang kita miliki. Akhir kata, di harian Father's Day, saya mengucapkan Happy Father's Day bagi bapak-bapak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama akan berdoa, saudara sekalian. Mari kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur di harian Father's Day. Kami diingatkan, kami memiliki 3 bapa di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang mengungkapkan itu. Dan kami mau mengasihi Bapa surgawi kami. Secara jasmani kami memiliki ayah dan ibu kandung. Kami memiliki bapa-bapa rohani. Tetapi secara rohani, kami memiliki Allah sebagai Bapa kami. Dan kami mengucap syukur kalau kami menyebut Engkau sebagai Bapa kami. Karena ini merupakan hak yang sangat istimewa. Kalau kami bisa menyebut Engkau sebagai Bapa kami, ya Bapa. Kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi kepada kami. Karena kami anak-anak-Mu. Engkau memperhatikan kehidupan kami. Dan saat ini ketika ada di antara kami yang menderita sakit, kami percaya bahwa Engkau perhatian, Bapa. Engkau yang akan menolong. Engkau yang akan menyembuhkan. Dan kami berdoa saat ini untuk saudara kami, saudara Stefanus Pelalu, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan sempurnakan surgery yang sudah dilakukan oleh dokter, supaya kesembuhannya boleh kembali menjadi seperti semula.
Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, berikan penghiburan, kekuatan kepadanya. Dan kami berdoa untuk yang lain-lain. Bila mana ada yang sakit, Engkau sendiri akan menolong. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah penyembuh kami. Engkau pembuat mujizat, dan mujizat yang Engkau lakukan masih tetap ada sampai saat ini. Yang saat ini berada di dalam kesesakan, Engkau tolong Bapa. Dan Engkau sendiri yang akan memberikan jalan keluar. Saat ini pula kami berdoa, kami serahkan diri kami, supaya kami boleh mengasihi Engkau sebagai Bapa rohani kami, lebih daripada Bapa-Bapa yang ada di dalam dunia. Terima kasih Bapa. Kami mohon supaya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti kebaktian ini. Jangan ada yang Engkau lalui. Dan kami menyerahkan pada akhirnya di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah saudara sekalian, kita mau mengakhiri ibadah ini. Dimanapun Engkau berada, hendaknya Engkau menjadi saksi daripada Tuhan Yesus. Supaya melalui perkataan dan kehidupan-Mu, nama Tuhan dimuliakan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan yang akan menyertai kehidupan-Mu. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Bye.